melaksanakan penjagaan melingkar dengan senjata mengarah ke pesawat untuk menjaga kemungkinan yang tidak diharapkan pada jarak 20 meter. Ambil bang. Agar dapat vaksin dengan aman. Dan kemudian dokumen dan hal-hal tersebut. Petugas Satpam Intelijen dan Taktik Lanut mengamankan pesawat. Kendaraan pengangkut barang membawa barang-barang dan dokumen ke DAAU untuk diamankan. Untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran penerbangan wilayah udara Republik Indonesia. Kemudian ada hilang rasa dan Yang meliputi tim interrogator penumpang, anggota operasi dilaksanakan oleh petugas POM AU. Badan karantina hewan, ikan dan penumpang yang dianggap membahayakan. Latihan cakra ini benar. Baik, terima kasih rekan-rekan dari media. Jadi kegiatan latihan cakra ini adalah latihan operasi pertahanan udara dan juga operasi penegakan wilayah udara nasional, penegakan hukum di wilayah udara nasional yang kami selenggarakan dari Kosek 1 mulai dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja kami sebagai unsur penegak hukum di wilayah udara nasional di wilayah sektor 1 yang meliputi sebagian besar wilayah Sumatera mulai dari wilayah udara sekitar Sabang sampai perbatasan antara Provinsi Lampung dan Provinsi Jambi. Baik Pak. Untuk tema latihan cakra ini sendiri apa ya? Tema latihan kali ini adalah menegakkan hukum di wilayah udara nasional serta melaksanakan operasi pertahanan udara secara terukur, secara terencana dengan baik dan juga melibatkan semua unsur-unsur yang terkait sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2025 yang lalu. Baik Pak. Sementara untuk tujuan dan sasaran dari latihan cakra ini digelar. Jadi dalam hal tujuan dan sasaran, tujuan pertama secara internal kami dari Angkatan Udara atau TNI pada umumnya, kami melatih semua unsur-unsur di bawah komando kami, yaitu unsur-unsur satuan radar, unsur-unsur pesawat burus sergap dari skadron tempur yang berada di Lanut Rusmin Nuryadin di Pekanbaru, kemudian unsur-unsur pangkalan udara atau Lanut TNI Angkatan Udara yang tersebar di wilayah Sumatera,
namun juga kami juga melatihkan koordinasi, karena koordinasi, komunikasi itu sangat penting dalam operasi penegakan hukum di wilayah udara nasional, tidak hanya ketika berada di udara, namun juga setelah pelaksanaan suatu tindakan pemaksaan mendarat atau force down terhadap suatu sasaran atau pelanggar hukum dalam hal ini. Setelah di darat tentunya kita melibatkan unsur-unsur kementerian dan lembaga terkait bagaimana mekanisme dengan hukum yang telah disepakati, meliputi unsur bandara, kemudian unsur custom, immigration, kemudian kuarantin atau badan karantina kesehatan maupun badan karantina tumbuhan dan hewan. Selain itu juga kami melibatkan unsur-unsur yang terlibat dalam badan keamanan penerbangan yang lainnya. Demikian. Sehingga sasaran ke depan kita harapkan terjalin suatu komunikasi, koordinasi, apabila kejadian sebenarnya terjadi kita sudah siap dan siapa berbuat apa sudah tahu batasan-batasan, porsi dan wilayah tanggung jawab masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih Pak Imam. Ya. Sedikit Pak, skenario tadi kita seperti apa Pak? Pengejaran pesawat ini dari mana terus diarahkan kemana? Baik, terima kasih. Jadi dalam skenario latihan kita menggunakan satu pesawat transport sebagai sasaran. Dalam hal ini kami menggunakan pesawat dari Skuadron Udara 2 CN-235 yang diterbangkan dari Lanut Suwondo menuju ke daerah yang sudah dipersiapkan. Kemudian kita siagakan juga unsur pesawat tempur kita di Lanut Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh. Kemudian satuan radar di Sabang, satuan radar di Lok Sumawe bekerja sama dengan satuan-satuan radar ataupun radar-radar sipil yang berada di wilayah tanggung jawab kerja kami. Kemudian skenario-nya pesawat mendekati suatu daerah yang sudah masuk wilayah teritorial kita, kemudian radar kita menangkap pergerakannya, kemudian diperintahkan dari komando atas kepada kami untuk memastikan pesawat ini pesawat siapa, apakah punya izin atau tidak. Ketika ditemukan data intelijen ini tidak ada izin, kemudian terjadi pelanggaran wilayah teritorial, maka kemudian diterbangkan pesawat unsur tempur untuk mendeteksi secara visual dari tangkapan layar radar. Ketika pesawat sudah berhasil mendeteksi secara visual jenis pesawat, kemudian nomor penerbangan dan sebagainya, dikonfirmasi ke komando pengendali dari bawah, dipastikan bahwa itu tidak ada izin, maka kemudian diadakan usaha pengusiran untuk keluar wilayah. Namun dalam skenario ini pesawat tadi yang melanggar tadi dia tidak mengikuti perintah atau instruksi yang diberikan oleh pesawat buru sergap yang berhasil menyergap di udara. Sehingga kemudian atas perintah dari komando atas, pesawat ini dipaksa mendarat untuk diadakan penyelidikan lebih lanjut. Ketika sampai di bawah, kemudian skenario-nya adalah penanganan pasca pemaksaan mendarat tersebut. Demikian kira-kira skenario-nya. Ya, silakan. Ini sebagai salah satu menyikapi isu nasional seperti perangkatan darat. Jadi dalam tugas pokok TNI Angkatan Udara dalam hal ini kita sudah memiliki prosedur tetap atau protap, kemudian juga sudah memiliki aturan-aturan yang sudah selama ini mengikuti aturan internasional dan nasional, sehingga semua yang kita geladikan, kita simulasikan, kita latihkan hari ini adalah suatu hal yang sudah berjalan selama ini. Kemudian apabila dikaitkan dengan timbulnya ancaman yang kemarin terjadi, itu kebetulan terjadi, namun kita sudah siap juga. Jadi kemarin penindakan, proses identifikasi, proses koordinasi ketika berada di udara itu juga sudah berlangsung. Sehingga ini bukan karena ada itu, tapi memang sudah menjadi program kerja kami. Ya. Oh ya.